Mampir ke sini ya dalam perjalanan tugas tentunya sebagai Ketua Umum PGI, tetapi saya suka mampir di jemaat-jemaat karena saya pendeta. Ya, selalu dalam setiap kesempatan kunjungan saya kontak atau sekretaris kontak, tolong ada jemaat-jemaat yang bisa saya singgahi, karena saya ingin merasa mengkoneksikan kembali rasa saya sebagai pendeta dengan teman-teman pendeta di bawah itu. Selalu saya bilang setiap kali kunjungan ke teman-teman pendeta, kita itu ditahbiskan bukan di luar jemaat, kita ditahbiskan di dalam jemaat. Dan kemana kita pergi, mau jadi ketua sinode, mau jadi ketua umum PGI, sekalipun melekat pada kita pendeta yang pernah di sana di jemaat. Dan itu jangan pernah terputus koneksi, bersyukurlah selalu bisa melayani di tengah jemaat. Ya, dulu saya punya kerinduan, saya bilang saya mulai dari jemaat, saya harus selesai di jemaat. Padahal Tuhan pakai untuk terus sampai ke PGI, tidak dapat balik di jemaat. Jadi tiap kali ada kesempatan saya akan pelayanan di jemaat. Di Jakarta saya masih kadang-kadang ajar sekolah minggu, saya masih pelayanan lansia, kunjungan penjara dan lain-lain, tugas-tugas kependetaan itu supaya mengingatkan saya selalu bahwa bagaimanapun juga saya seorang pelayan, saya seorang pendeta. Jabatan ketua umum PGI dan lain-lain itu jabatan struktural yang melekat, tetapi jabatan fungsional itu tetap sebagai pendeta. Karena itu saya bersyukur sekali saya bisa mampir beberapa jemaat dalam perjalanan. Yang kedua, ya Waingapu ini selalu menjadi memori bagi saya, karena saya dipilih masuk PGI mulai dari sidang di Waingapu, ya. Secara aklamasi waktu itu saya menjadi sekum, nanti di Toraja aklamasi lagi untuk menjadi ketum begitu. Jadi selalu ya ingin jalan dan lihat. Saya sebenarnya punya janji dengan istri, karena ya, kita bersepakat untuk jalan berdua mulai dari Sumba Barat sampai Sumba Timur kan suatu ketika. Jadi saya bilang, mari kita pikir musik cuma 2 hari. Jadi saya tidak pikir 2 hari ada tugas di situ. Janji mesti tepati. Ada mungkin nanti kita cari waktu cuti yang pas supaya bisa ambil waktu sekitar 1 minggu. Kita jalan, kita lihat jemaat-jemaat, kita melayani dalam perjalanan sampai dengan kita kembali. Jadi istri saya menyampaikan hormat, menyampaikan salam, tetapi juga menagih saya terus, Ibu Ketua Sinode, cepat ambil cuti supaya kita saya mau pergi lihat Sumba. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, terima kasih untuk berbagi di jemaat ini. Ya, selalu saya bilang teman-teman pendeta, jemaat itu surga bagi setiap pendeta pelayanan, karena di situ dia berjumpa secara langsung, dia mengenal emosi masyarakat, dia bersentuhan secara manusiawi, dan bagaimana bisa mengukur pelayanan maju itu sangat bisa diukur. Kalau kita di level struktural kita tidak punya ukuran, itu gereja-gereja mau maju ukurannya susah. Tapi kalau di jemaat, dulu saya di jemaat saya bisa mengukur, oh tahun ini saya bisa kembangkan ini, tahun ini saya bisa kembangkan ini, tahun ini saya bisa kembangkan ini. Ya, jadi itu tempat yang sangat luar biasa untuk membangun persekutuan, tetapi juga untuk melatih ya kependetaan kita di dalam panggilan tugas pelayanan. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Pendeta untuk pelayanan yang panjang di tempat ini. Ya, saya pikir pasti lika-likunya banyak, ya. Tetapi kalau pelayanan tidak ada lika-liku bagaimana, ya? Saya dulu bilang buat adik-adik yang mau pendeta, kalau jemaat belum banting pintu, Anda berlayani. Karena kadang-kadang kalau di sidang jemaat, mantan-mantan majelis belum ngamuk banting kursi di dalam sidang jemaat, itu tidak ada dinamika begitu. Ya, pelayanan selalu berjalan seperti itu. Kami di Ambon, di Maluku, saya dari GPM, ya, punya istilah, ada jemaat mata air, ada jemaat air mata. Dan jemaat air mata itu jemaatnya susah, berat dan lain-lain. Tapi selalu teman-teman punya refleksi yang menarik ketika pelayanan lama. Ketika dikirim ke jemaat air mata, mereka bilang, wah, aduh berat sekali. Tapi ketika mau ditarik dari situ, aduh ini sudah jemaat mata air bagi kita. Cinta sudah bertumbuh di dalam pelayanan. Betapapun susah dan beratnya sudah menyatu. Karena itu banyak kali teman-teman pendeta tidak mau check up Ibu Ketua, karena mereka tidak mau tinggalkan jemaat.
selalu berat, aduh saya tinggalkan jemaat bagaimana. Tetapi banyak yang kena sakit begitu, ya karena tidak kontrol, tidak check up. Kalau di jemaat kan jalan ke sana makan, jalan ke sini makan, kadang-kadang tidak kontrol begitu ya. Saya bilang ini jemaat bikin sakit mereka. Tapi ya itulah dinamika berjemaat. Saya pernah merasakannya dalam pelayanan di jemaat pulau-pulau, naik ke klasis, naik ke sinode, kemudian naik ke PGI. Jadi ya saya berharap persekutuan, cinta kasih, pertumbuhan dapat menjadi bagian dari GKS Jemaat Al-Amin. Ya, terima kasih untuk adik-adik yang menari tadi. Saya ini dulu seorang penari. Saya melatih tari dan teater. Ya, saya bikin tari juga. Kadang-kadang di acara-acara kalau sudah paksa spontan, bapak kan dulu tari. Saya bilang sekarang saya berlutut susah. Kadang-kadang dulu lebih di Balikpapan. Tiba-tiba datang teman-teman di Balikpapan coba lihat saya bapak. Menari. Jadi sudah baik. Sekali lagi terima kasih untuk perjumpaan yang sederhana tetapi yang sangat berkesan, yang sangat dalam, yang sangat indah. Tuhan memberkati kita semua, memberkati pendeta, Pak Pendeta, Bapak Ibu pendeta yang lain dengan jemaatnya, adik-adik yang lain di jemaat Kawal maupun jemaat-jemaat yang lain di sekitarnya. Pada Tuhan segala puji hormat dan penyembahan kemarin hari ini dan selamanya. Soli Deo Gloria. Terima kasih.